Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu. Kasih karunia-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk taat. Terima kasih Tuhan. Kami juga siap ya Tuhan untuk membuka mulut kami. Kami rindu untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar Engkau berkenan ya Tuhan akan setiap pujian kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau,
kudus-Mu, amin. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, amin. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, amin. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, amin. Masuk hadirat-Mu, haleluya. Masuk hadirat-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Terima kasih Kau yang kami tinggikan, Tuhan. Tuhan. Haleluya, haleluya, Kami rindu haleluya, menyembah-Mu, haleluya. Yesus. Terima kasih Sekian Tuhan. Kau Allah kami, Kau Raja kami, Tuhan. Kau yang tolong kami Terima kasih, anak-anak-Mu, Yesus. Kau yang mampukan kami melewati semuanya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Kau yang curahkan hikmat-Mu, Kau yang curahkan kekuatan, kesehatan, pimpinan-Mu, sejahtera-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang kuatkan kami anak-anak-Mu, kami mau terus melangkah di dalam-Mu. Yesus, Kau yang layak kami sembah, Allah yang maha besar, Raja kekuatan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, sekian sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Ya Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, haleluya. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin,
sebab Kau layak, sebab Kau layak. terima pujian, Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Haleluya, Sebab Kau layak, sebab Kau layak. terima pujian, Terima pujian, sebab Kau layak, sebab Kau layak. terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak. terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak Sebab Kau layak. terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Raja di atas segala raja. Haleluya, Raja di atas segala raja. haleluya, haleluya. Sebab Kau Raja kami, sebab Kau Raja kami. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. haleluya. Oh Yesus Tuhan. Sekian Haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu melimpah, kuasa-Mu Terima kasih, tercurah melawat kami semua. Haleluya, Terima kasih, haleluya. Tuhan. Kau yang jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Sekian Biar Rama, hadirat-Mu Rama, Rama, menguatkan, Rama, memerdekakan, Sekian mengubahkan Rama, kami Rama, Tuhan. Rama, Haleluya, haleluya. Terima kasih, Haleluya, Sekian Rama, Rama, haleluya, Rama, haleluya. Rama, Yesus, Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Oh Yesus Sekian Rama, 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih,
terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan, untuk kami bisa memulai hari kami bersama dengan Ya, Engkau. Yesus. Kami naikkan ya Tuhan pujian kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu. Terima Mari Tuhan, biar Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah, kami puja ya Tuhan, Ya, sepanjang Yesus. hidup kami ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang menjadi Raja kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap rencana-Mu yang indah dalam hidup Yesus. kami ya Tuhan. Bawa kami untuk kami boleh masuk dalam rencana-Mu. Amin, Mari Tuhan Tuhan, Yesus. biar setiap apa yang Tuhan rancangkan ya Tuhan dalam kehidupan kami, semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Amin. Tuhan. Terima kasih, Biar hidup Tuhan kami Yesus. boleh menggenapi setiap firman-Mu. Amin. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan terima Yesus. kasih. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami, Ya, berbicaralah lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Ya, Nyatakan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Biar setiap benih-benih firman yang taburkan ini boleh jatuh ke tanah hati Ya, kami yang Yesus. subur, sehingga hidup kami boleh semakin berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga yang peka akan Engkau, hati yang terbuka ya Tuhan, Ya, supaya Yesus. waktu firman-Mu itu diberitakan, benih-benih firman itu boleh tumbuh ya Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Pagi ini kita akan melihat satu judul saudara, yaitu belajar dari tragedi Akan dan seisi rumahnya saudara ya. Kalau kemarin kita sudah sama-sama melihat ternyata perhitungan Yosua bersama dengan pasukannya itu salah saudara ya. Karena apa? Mereka hanya mengandalkan perhitungan mereka sendiri, karena ternyata Tuhan itu sedang murka kepada umatnya karena apa yang telah diperbuat oleh Akan saudara ya. Sebab itu biar kita terus bertanya-tanya kepada Tuhan, dan pagi ini mari saudara kita baca lebih dulu dalam Yosua pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-25 saudara ya. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan Akan, tragedi yang sangat menyedihkan saudara ya bagi keluarganya, sehingga mereka tidak lagi bisa berjalan dalam rencananya Tuhan. Mereka tidak bisa mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Mari kita sama-sama baca untuk kita sama-sama pelajari saudara ya. 1, 2, 3. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Amin. Mengerikan sekali saudara ya, bagaimana akhirnya Akan beserta seluruh seisi rumahnya saudara ya, bahkan dengan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, semua harta bendanya, semua akhirnya dibinasakan. Dan Akan ini saudara yang sudah sampai di negeri perjanjian, sebelum mereka membagi-bagi milik pusaka, ternyata Akan ini harus selesai hidupnya saudara ya. Mengapa? Akan ini gagal mengalami penggenapan janji Tuhan. Saudara, ini dicatat di Alkitab supaya kita belajar saudara ya, dan supaya kita tidak mengulangi tragedi Akan beserta seisi keluarganya ini. Kalau kita lihat saudara, sebetulnya Tuhan itu rindu, Tuhan itu mau mengampuni saudara ya. Siapa yang mau bertobat, pasti Tuhan akan ampuni. Tetapi ternyata Akan ini menyia-nyiakan kesempatan. Dari mana kita tahu saudara? Dalam Yosua 7 ayat 14 dikatakan begini. Setelah orang Israel dikalahkan oleh Ai saudara ya, dan kemudian Tuhan berkata, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya.
sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ketika mereka dikalahkan oleh Ai, saudara, Tuhan itu memberikan perintah untuk mencari siapa, saudara ya, orang yang melakukan kesalahan itu. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudara. Tetapi mengapa Tuhan berkata seperti ini, saudara? Mengapa harus pakai sistem undian, tampil suku demi suku dan seterusnya, saudara? Karena Tuhan itu seperti seolah-olah mengulur-ulur waktu, saudara ya. Supaya apa? Akan ini bertobat, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata, saudara, akan ini menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk bertobat dan membereskan, saudara ya. Seandainya waktu orang Israel dikalahkan oleh Ai dan saat itu Yosua sudah mengatakan ini gara-gara ada orang yang melanggar perintahnya Tuhan, besok pagi kamu harus tampil. Saudara, mungkin saat itu, kalau saat itu akan langsung berkata kepada Yosua, mungkin menemui Yosua secara pribadi, mungkin ceritanya akan berbeda, saudara ya. Kalau kita ingat ada raja yang begitu jahat, saudara, yang namanya Raja Ahab itu, saudara ya. Ketika dia dikatakan oleh Allah, engkau akan dihukum mati. Lalu dia bersujud, dia merendahkan diri. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu mengampuni, saudara. Tuhan itu mengampuni. Tuhan itu selalu rindu untuk mengampuni anak-anaknya yang mau bertobat dan minta ampun. Tetapi kalau disia-siakan, saudara ya, setiap kesempatan itu disia-siakan, akhirnya apa? Rencana Tuhan ternyata gagal. Tidak bisa mengalami penggenapan janjinya Tuhan. Kita juga ingat satu kisah, saudara ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Di sana dikatakan begini tentang Ananias dan Safira, saudara. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, ini kita melihat dalam ayat-ayat ini, saudara, bagaimana mereka yang bersepakat, saudara ya, bersama seisi rumah dengan setahu istrinya, saudara, mengeraskan hati dan menipu Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sama-sama mengalami kebinasaan, saudara ya. Sebab itu, saudara, kita harus sama-sama belajar dari tragedi Akan dengan istrinya ini, saudara ya. Supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada ini, saudara. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Dalam kitab Matius dikatakan begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sebetulnya ketika suami melakukan kesalahan, istri boleh menegur, saudara ya. Atau sebaliknya ketika istri melakukan kesalahan, suami boleh menegur dan harus, saudara. Bahkan dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kalau ada satu orang yang melakukan kesalahan, bukan seharusnya ikut-ikut melakukan kesalahan, saudara. Tetapi seharusnya seisi rumah itu bisa memberitahu, bisa menegur, bisa mengingatkan, bisa mendoakan. Supaya apa? Tidak bersama-sama kemudian seisi rumah mengalami penghukumannya Tuhan. Sehingga sama-sama akhirnya seisi rumah tidak mengalami penggenapan janjinya Tuhan. Sebab itu, saudara, biar kita ingat dan kita belajar dari tragedi Akan ini, saudara ya, supaya kita bisa sama-sama mengalami penggenapan janjinya Tuhan. Tuhan itu rindu sekali untuk mengampuni, untuk membereskan, saudara ya. Kita ingat dalam satu ayat dalam Yakobus 1 dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Akan dicobai oleh keinginannya. Ananias dicobai oleh keinginannya, saudara. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau terus-terus, saudara, dibiarkan terus, tidak ada yang menegur, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengingatkan, atau malah sebaliknya malah didukung, apa yang terjadi? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan apa yang terjadi, saudara? Akan akhirnya mengalami maut beserta seisi rumahnya. Ananias mengalami maut bersama-sama dengan Safira, saudara ya. Coba seandainya mereka saling menegur, saling mengingatkan.
ceritanya pasti akan berbeda. Seandainya mungkin istrinya akan, anak-anaknya akan mengingatkan, menegur, mungkin ceritanya akan jauh berbeda. Sebab itu saudara, jangan biarkan orang-orang yang sedang terbuai dengan keinginan-keinginan dosa ini saudara, akhirnya meluncur kepada apa? Kepada maut. Mari kita tolong saudara ya, biar kita belajar dari tragedi Akan ini dan kita mau menolong saudara. Karena kalau terus dibiarkan saudara, setiap dosa itu pasti membawa kerusakan saudara ya. Pengkhotbah 9 berkata, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Akan akhirnya apa? Membawa masalah begitu besar saudara ya, sehingga akhirnya akan menerima hukuman itu karena dia tidak mau memakai kesempatan yang ada untuk bertobat. Pengkhotbah 10 juga berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan itu berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saudara, jangan biarkan lalat yang mati itu merusakkan semuanya. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu pada kita pagi ini atau mungkin hari-hari ini, ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari saudara, segera dibereskan. Kalau tidak, jangan-jangan nanti orang itu tidak bisa mengalami penggenapan janji Tuhan yang berikutnya. Sebab itu saudara, mari kita sama-sama merendahkan hati dan kita mau mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan mau bicara sesuatu, berbicaralah Tuhan. Kalau Tuhan mau ingatkan sesuatu, ingatkan Tuhan. Biar kita sama-sama sadar dan merendahkan hati saudara ya. Kalau ada yang berdosa, dosa itu jangan disimpan. Jangan seperti Akan. Tunggu akhirnya sampai terpojok baru mengatakan, iya saya yang mengambil. Aduh sayang sekali saudara ya. Coba seandainya dari awal akan langsung mengatakan, ampuni saya yang mengambil. Semuanya pasti akan berbeda. Saudara, mari kita baca ayat ini sebagai ayat penutup saudara. Dan biar kita ingat, kalau ada yang jatuh dalam dosa saudara, kalau ada yang berbuat kesalahan, segera akui, bereskan. Itu cara yang paling baik saudara ya. Akui, karena apa? Tuhan itu rindu untuk mengampuni dan menyucikannya. Sebab itu saudara, jangan berkeras hati dalam dosa. Kalau ada yang sedang berbuat dosa, ingatkan, tegur, doakan. Jangan malah didukung, jangan malah bersehati. Supaya apa? Supaya kita semua boleh sama-sama mengalami penggenapan janji Tuhan yang lebih lagi, lebih indah lagi dalam hidup kita. Mari kita baca ayat ini sama-sama saudara, dan kita aminkan, lalu kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pagi ini kami berdoa Tuhan, mari selidiki setiap hati kami Tuhan. Sekalipun saat ini kami tidak mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus Tuhan, tapi kami mau berdoa, selidikilah kami Tuhan, periksa hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu pagi ini Tuhan, kekudusan-Mu menyelidiki kami semua. Kalau ada mungkin kesalahan-kesalahan, keinginan-keinginan yang salah yang sudah mulai dibuahi, Tuhan tolong Tuhan, supaya kami semua, setiap anak-anak-Mu yang Engkau ingatkan, boleh segera bertobat, memakai setiap kesempatan yang ada untuk mengakui, membereskan, bertobat. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Engkau akan mengampuni, Engkau akan menyucikannya Tuhan. Dan Tuhan akan membawa masuk Tuhan dalam rencana-Mu yang lebih indah lagi. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan, supaya tidak ada yang jatuh Tuhan, supaya tidak ada yang ketinggalan Tuhan, supaya tidak ada yang Tuhan gagal mengalami penggenapan-penggenapan rencana-Mu. Tapi biar kami semua Tuhan boleh sama-sama mengalami
janji-janjimu digenapkan. Bahkan sampai di akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus mengingatkan, mengajari kami Tuhan. Biar kami terus berjalan dalam kekudusan, terus berjalan dalam kebenaran. Dan kalaupun ada yang mungkin jatuh, ada yang melakukan kesalahan, supaya segera mengaku dan dibereskan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau terus melangkah dalam rencana-rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini lagi Tuhan kami mau sama-sama menyatukan hati untuk bersyafaat. Tuhan tolong kami semua. Biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Tuhan pagi ini kami mau berdoa. Teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga kalau saudara tahu mungkin ada yang sedang di rumah sakit, doakan mereka dengan penuh iman. Oh haleluya. Mungkin yang terbaring di rumah sakit, doakan dengan penuh iman. Pagi ini kita juga lagi mau sama-sama berdoa buat Bapak Nathanael Tantra yang sedang ada di rumah sakit supaya Tuhan tolong. Tuhan pagi ini Tuhan, kami satukan hati kami sama-sama. Kami percaya sekalipun kami terpisah dengan jarak, waktu dan tempat, tetapi tidak ada yang menghalangi persekutuan roh kami. Sebab itu ya Tuhan, pagi ini dengan penuh iman kami mau sama-sama berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Amen. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga lagi mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan kami teringat buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Juga buat mereka yang sedang merindukan untuk memiliki anak. Buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakan, dan apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun musim kehidupan kami, Engkau tetap jawaban yang kami perlu, yang kami mau terus nanti-nantikan. Kami tidak mau pandang pada yang lain, kami tidak mau berharap pada yang lain. Kami mau terus berharap pada Engkau, dan kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang buka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu yang indah, ajaib pada waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih yang dari surga melimpah-limpah. Biar pengampunan itu melimpah, kata-kata yang penuh hikmat, penuh anugerah melimpah. Biar pemulihan terjadi di setiap rumah tangga kami semua. Segala kekecewaan, kepahitan, perpecahan, percekcokan, perkelahian, persaingan yang tidak betul, apapun Tuhan yang membuat rumah tangga menjadi terpecah belah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang patahkan, hancurkan segala pekerjaan tipu daya si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Kristus yang memenuhi, yang melimpah dan memerintah di atas setiap rumah tangga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa pagi ini buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Engkau sudah menempatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, buat setiap keluarga rohani yang Tuhan sudah aturkan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur, kami mau terus tertanam dengan betul, kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, memberkati
gembala sidang, pemimpin-pemimpin di gereja, hamba-hambamu yang melayani, juga kami semua jemaatmu Tuhan. Biar kami boleh terus bergandengan tangan, bersatu hati, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat setiap program kerja, acara, agenda yang ada, Tuhan Engkau yang tolong. Segala persiapan menuju momen Natal bulan depan, Tuhan yang tolong sertai. Segala yang diperlukan, kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan dan menyediakannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, setiap keputusan yang harus kami ambil, juga anak-anak kami yang sedang menjalani ujian, tugas-tugas akhir, mari Tuhan Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah. Kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam sebentar, juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya.